Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang mempersembahkan dan menampilkan video tentang informatika dan keterampilan generik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahabudin dan ini rekan saya. Perkenalkan, saya Alfiani Nurul, absen 3. Perkenalkan, saya Firika Melia, absen 9. Perkenalkan, nama saya Melanda Duyanto, nomor absen 15. Dari kelompok 1 10 Tekin 1 SMKN 1 Pasuruan. We are the best. Selamat menyaksikan. Hai semua, di sini saya akan menjelaskan poin A dalam materi informatika dan keterampilan generik. Apa itu informatika? Informatika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, informasi, dan pengetahuan yang bertujuan untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum, informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data, kemudian menjalankan proses data dan menyimpan hasil dari proses data tersebut, kemudian menampilkannya ke dalam bentuk informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Syahabudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang informatika dan keterampilan genetik. Sebelum mulai video ini, kalian tahu nggak sih apa itu informatika? Tahu nggak? Kalau belum tahu, yuk simak terus video ini sampai habis. Ikuti aku ya. Nah, ketemu lagi nih bersama saya. Yuk kita bahas perlunya informatika di sekolah saya SMKN 1 Pasuruan. Di SMK, informatika dikenalkan sejak dini pada kelas 10 seperti saya sekarang ini, dengan tujuan agar siswa dan siswi dapat memanfaatkan pentingnya teknologi komputer untuk menunjang produktivitasnya selama belajar di sekolah. Penguasaan teknologi yang dipelajari didukung kemampuan komputerisasi diharapkan meningkatkan daya tarik atau nilai jual bagi para siswa dan siswi bagi perusahaan dan mampu bersaing di dunia nyata yang penuh tantangan saat lulus nanti. Tahu nggak sih informatika itu apa? Informatika merupakan disiplin ilmu yang mencari pemahaman, mengeksplorasi baik dunia, baik natural maupun artifisial. Perlunya mempelajari informatika bagi siswa-siswi yaitu agar mampu menciptakan dan merancang mengembangkan produk berupa artefak komputasional dalam bentuk perangkat keras dan perangkat lunak. Mempelajari informatika dapat mempermudah menyelesaikan masalah, dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan terutama yang berhubungan dengan dokumentasi dan logika. Memperluas wawasan, mampu meningkatkan ruang lingkup bagi para pembisnis. Informatika meliputi prinsip keilmuan perangkat keras, data, dan informasi serta sistem komputasi yang menjadi dasar dari proses pengembangan tersebut. Tujuan mempelajari informatika. Dalam mempelajari sesuatu kan pastinya ada tujuan-tujuan yang penting yang harus dicapai bagi siswa dan siswi. Adapun begitu juga dengan informatika, terdapat tujuan-tujuan penting. Tujuan utama mempelajari informatika adalah untuk membimbing siswa dan siswi menjadi computationally literate creators yang dapat menguasai konsep dan praktik informatika. Seperti 1. Berpikir komputasional. Mampu berpikir komputasional dalam menciptakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. 2. Memahami ilmu pengetahuan yang mendasari informatika. Adapun ilmu pengetahuan mendasar mencakup sistem komputer, jaringan komputer, internet, analisis data, algoritma, pemrograman, serta menyadari dampak informasi terhadap kehidupan bermasyarakat. 3. Terampil berkarya dalam menghasilkan artefak komputasional sederhana. Artefak dapat dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi dan menerapkan proses rekayasa serta mengintegrasikan pengetahuan di bidang lain yang membentuk solusi sistematik. 4. Terampil
Terampil di sini adalah terampil dalam mengakses, mengelola, menginterpretasikan, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi serta menciptakan informasi baru dari himpunan data dan informasi yang dikelolanya dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai. 5. Memiliki karakter yang baik sebagai anggota masyarakat digital. Dengan memiliki karakter yang baik, peserta didik akan mampu berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi, dan menggunakan perangkat teknologi informasi dengan rasa peduli akan dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Dadah. Tentang informatika di SMA. Informatika adalah bidang ilmu mengetahui studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dalam penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Apa itu komputasi? Komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Dalam matematika, perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau perubahan-perubahan yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar. Mengenai sistem dan persoalan, moda berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer maupun tidak. Setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena membawa seseorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Ide-ide tahan lama 20 tahun lebih dan masih terpakai sampai sekarang. Dan prinsip-prinsip intinya dapat diajarkan tanpa bergantung kepada teknologi tertentu. Informatika di era industri 4.0 saat ini, manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0, banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia sekaligus di dunia sibermaya. Saat melakukan kegiatan daring, banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dan internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian yang didukung teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi dengan teman media sosial, bermain game secara online, memesan makanan, transportasi, mendaftar sekolah, dan belajar secara daring, dan lain sebagainya. Nah, untuk itulah siswa SMA akan belajar mata pelajaran informatika ini. Selain belajar berpikir komputasional dalam menghadapi persoalan sehari-hari serta cara memanfaatkan teknologi komunikasi lewat jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak dengan lebih efisien.
Siswa SMA perlu mempelajari teori-teori informatika dengan lebih mendalam, terutama tentang analisis data, pemrograman, dan dampak informatika dalam kehidupan dan pekerjaan. Teori saja tentu tidak cukup sebab baru berguna jika dapat dipraktikkan. Di sini saya akan menjelaskan poin D tentang keterampilan generik. Pengertian keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Keterampilan generik yang akan dipelajari di sini yaitu 1. Kolaborasi bekerja dalam kelompok. Terdapat 2 poin, yaitu A. Pemanasan berbagi tugas dan peran. B. Perencanaan kerja kelompok. Yang kedua, komunikasi. Mengomunikasikan hasil kerja terdapat 2 poin juga, yaitu A. Infografis, B. Presentasi. 1. Kolaborasi. Bekerja dalam kelompok adalah proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran yang adil. A. Pemanasan berbagi tugas dan peran. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukan hal berikut. 1. Memahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai. 2. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. 3. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau berdiskusi antar rekan supaya merumuskan kesimpulan semua anggota kelompok dengan diskusi. B. Perencanaan kerja kelompok. Perencanaan kerja kelompok harus dilakukan dengan membuat strategi yang sesuai dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki seperti jumlah anggota, waktu pengerjaan, dan peralatan yang dimiliki. 2. Komunikasi. Mengomunikasikan hasil kerja. Hasil kerja yang telah kita kembangkan atau dibuat perlu dikomunikasikan dengan baik kepada pihak yang berkepentingan, seperti pemberi tugas, khalayak umum, dan lain-lain. A. Infografis. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut saat membuat infografis. 1. Pemilahan kata-kata kunci. 2. Pemilahan huruf sesuai ukuran dan jenisnya. 3. Pemilahan ilustrasi grafik atau gambar yang sesuai. 4. Tata warna yang serasi dan sesuai kontras. 5. Tata letak yang baik. B. Presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional, yaitu proyek yang akan kalian hasilkan dalam aktivitas praktik informatika. Perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Untuk itu, sebelum presentasi, kalian harus menyiapkan garis besar atau outline informasi lisan yang akan disampaikan dalam bentuk tertulis. Sekian video pembelajaran tentang informatika dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.